Halo Sobat E-Kampus, perkenalkan nama saya Zurni Laila. Saya sebagai aplikasi spesialis di E-Kampus. Sobat E-Kampus masih bingung bagaimana cara untuk setting cicilan pada aplikasi e-pembayaran. Nah, pada kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana untuk men-setting cicilan mahasiswa di aplikasi e-pembayaran. Simak video berikut ini ya. Berikut cara melakukan setting skema pembayaran cicilan bagi mahasiswa secara individu maupun secara massal. Pertama-tama, Sobat E-Kampus masuk ke aplikasi e-pembayaran. Kemudian, Sobat E-Kampus melakukan setting tarif pembayaran pada menu referensi pembayaran. Kemudian, setting tarif pembayaran mahasiswa. Nah, di sini data-data tarifnya. Kemudian Sobat E-Kampus pilih tombol tambah untuk menambah tarif pembayaran baru. Nah, kemudian masukkan data-data yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada pembayaran awal dan pembayaran akhir. Nah, misalnya di sini sampai dengan 30 Maret. Kemudian di sini menambahkan jenis biaya dan nominal biayanya. Misalnya di sini PT1, lalu masukkan nominal biayanya, misalnya 3 juta. Karena di sini pembayaran akan disetting secara cicilan, maka pada file cicilan diisi, misalnya di sini bisa dicicil 2 kali pembayaran atau bisa dicicil dengan 3 kali pembayaran ataupun lebih. Nah, di sini saya akan pilih 2 kali pembayaran. Nah untuk di sini masukkan terlebih dahulu tanggal awal cicilan pertama, misalnya 6 Maret sampai dengan 15. Nah, di sini masukkan cicilan pertamanya itu berapa, misalnya 1 juta. Nah, jadi artinya di sini cicilan pertama akan dibayarkan pada tanggal 6 Maret sampai tanggal 15 Maret dengan angsuran 1 juta. Kemudian cicilan kedua bisa dipilih tanggal 16 misalnya. Nah, disesuaikan dengan pembayaran akhir yaitu tanggal 30. Nah, kemudian masukkan angsurannya. Misalnya ini 2 juta. Nah, jadi seperti ini. Kemudian simpan. Nah, kemudian setelah berhasil melakukan penambahan data tarif pembayaran baru, kemudian Sobat E-Kampus bisa melakukan skema cicilan ini pada menu referensi pembayaran, lalu sub menu penstatusan cicilan mahasiswa. Nah, di sini pilih periode, jenjang, fakultas yang sudah disetting di tarif pembayaran tadi. Program studinya biologi, lalu angkatan 2024 ganjil. Nah, di sini untuk mahasiswa pada program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi periode ganjil 2024-2025 statusnya masih lunas. Nah, karena di sini akan simulasi setting cicilan bagi mahasiswa tertentu, maka di sini Sobat E-Kampus bisa checklist mahasiswa yang akan dikenakan cicilan. Misalnya di sini mahasiswa atas nama Rahmawati dan Migrasi Laila akan dikenakan cicilan. Maka di sini statusnya akan berganti menjadi cicilan. Nah, misalnya di sini ada 2 mahasiswa. Kemudian jika Sobat E-Kampus akan melakukan setting cicilan secara massal, maka Sobat E-Kampus bisa klik centang semua mahasiswa. Nah, maka di sini statusnya akan berganti dengan cicilan semua. Namun karena di sini akan melakukan simulasi untuk mahasiswa tertentu saja, maka pilih salah satu saja yang akan disettingkan tagihan. Misalnya di sini atas nama Rahmawati dan 3 mahasiswa, misalnya atas nama Migrasi Zurni, Laila, dan Rahmawati. Kemudian simpan. Nah, setelah dilakukan di sini Sobat E-Kampus bisa melihat perbedaannya. Nah, yang di checklist ini yaitu artinya
mahasiswa tersebut dikenakan skema cicilan. Nah, yang tidak di checklist atau statusnya lunas, maka dia tidak dikenakan skema cicilan, dan dalam artian dia harus membayar secara lunas. Kemudian setelah setting skema cicilan, Sobat e-Kampus melakukan generate tagihan terlebih dahulu. Nah, setelah setting skema cicilan berhasil, kemudian Sobat e-Kampus bisa melakukan generate tagihan untuk pembayaran tersebut. Nah, untuk itu Sobat e-Kampus masuk ke menu referensi tagihan, kemudian setting tagihan. Nah, di sini isi filter datanya, misalnya registrasi, angkatan mahasiswanya 2024 ganjil, terus jenjangnya S1, fakultas sains dan teknologi, kemudian cari. Nah, berikut untuk nama-nama mahasiswa yang akan dikenakan tagihan. Nah, di sini ada perbedaan bagi mahasiswa yang sudah disetting skema cicilan, maka datanya akan double. Nah, di sini sudah contohnya migrasi Zurni ini kan jadi ada 2 tagihan. Yang pertama, tagihan pertama itu cicilan pertama yang sudah disetting tadi, yaitu nominalnya 1 juta. Kemudian nominalnya yang kedua itu 2 juta. Begitupun dengan 2 mahasiswa lainnya yang sudah disetting pembayaran secara cicilan. Lalu kemudian pilih simpan tagih. Nah, setelah disimpan nanti akan muncul notifikasi bahwa tagihan sukses disimpan. Nah, di sini akan dicontohkan simulasi pembayaran untuk cicilan. Misalnya di sini akan diambilkan contoh mahasiswa atas nama migrasi Zurni, lalu masuk ke pembayaran tagihan, misalnya pembayaran tagihan manual, masukkan NIM-nya. Nah, di sini sudah ada 2 tagihan, yaitu tagihan pertama itu dari tanggal 6 Maret sampai 15 Maret. Lalu tagihan yang kedua yaitu dari 16 Maret sampai 30 Maret sudah sesuai pada saat Sobat e-Kampus melakukan setting tarif pembayaran secara cicilan. Bagaimana nih Sobat e-Kampus? Sangat mudah bukan untuk setting cicilan pada mahasiswa di aplikasi e-pembayaran? Untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa hubungi kontak person yang ada di description ya. Jangan lupa follow sosial media e-Kampus dan subscribe YouTube channel e-Kampus Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!